Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin sebagian dari kalian datang di tempat ini karena diajak oleh teman kalian, atau dipaksa oleh orang tua, atau kalian datang cuma sekedar ingin refreshing, makan minum, mandi kolam. Tetapi dengar baik, Tuhan yang membawa kalian ada di tempat ini. Ada sesuatu yang kalian tidak lihat, kalian terima dari tempat ini. Itu adalah benih ilahi, itu adalah DNA Kristus, dan itu yang akan kau lihat hari-hari ke depan yang akan menjamin masa depan. Mari bangkit berdiri adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, di depan hamba berdiri generation of Christ. Di depan hamba berdiri generasi yang terdahsyat. Di depan hamba berdiri pasukan Kristus. Di depan hamba berdiri generasi Esther. Di depan hamba berdiri generasi Daniel, generasi Yusuf, generasi Daud, generasi yang tidak akan dikalahkan oleh dunia, generasi yang tidak akan direbut oleh iblis, generasi yang berbeda dengan dunia. Kau akan melihat 5 tahun depan, 10 tahun depan, keluargamu akan heran dengan kalian, orang di kampungmu akan heran dengan kalian, teman-teman sekelasmu akan heran dengan kalian. Kalian mungkin menganggap kalian bukan siapa-siapa, kalian mungkin menganggap saya bodoh, saya tidak pintar, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan baik, di rit-rit ini ada DNA Kristus yang diimpartasi oleh hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jangan memandang tempat dunia, jangan memandang tempat dunia. Kalian generasi yang dahsyat, kalian generasi yang dahsyat. Angkat tangan kalian, angkat tangan kalian. Kalian bukan apa kata teman-teman kalian. Kalian bukan apa kata dunia. Engkau adalah seperti yang firman Tuhan katakan tentang kalian. Apapun yang menyakiti hatimu, atau kau pernah dibully oleh teman sekelasmu, teman sekolahmu, kalian tidak seperti itu, saudara. Jangan biarkan benih ilahi itu, jangan biarkan DNA Kristus itu diambil oleh kalian. Kalian mungkin acara ini kalian pikir acara yang sekedar karena engkau disuruh orang, tapi tidak. Engkau diundang oleh Tuhan, engkau diundang oleh surga, engkau diundang oleh Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, itulah yang akan menjamin masa depanmu. Mungkin kau berkata, saya masih anak kecil, saya bukan siapa-siapa. Tetapi dengar baik, karena ada Roh Tuhan dalam hatimu. Dengar baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Disorak-sorai bagi Tuhan, disorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, disampaikan Tuhan, disampaikanlah firman-Mu, disembuhkanlah mereka dan diluputkanlah mereka dari liang kubur. Mereka bukan generasi-generasi ya Tuhan yang akan mengalami maut, yang akan mengalami kematian rohani, tetapi iman mereka dibangkitkan. Rohani mereka akan ingat bulan Maret 2024, hidup mereka berubah, hidup mereka berbuah, hidup mereka bangkit, dan mereka menjadi anak-anak yang berbeda, orang muda yang berbeda. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hormat kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Jangan dulu duduk, kasih tos muka belakang kiri kanan, dan katakan tetap semangat. Katakan tetap semangat. Kalau belum semua belum berhenti. Haleluya.
Ini hari ketiga, hari terakhir. Haleluya. Kalau saya bilang Yesus dahsyat, kalau saya nanti akan katakan Yesus dahsyat, kalian katakan iya. Bisa? Yesus dahsyat? Iya. Lebih kuat lagi, Yesus dahsyat? Iya. Silakan duduk adik-adik. Nanti kalau saya katakan Yesus dahsyat, iya. Haleluya. Adik-adik, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini di Bali sunyi, dorang hari-hari nyepi. Di nyepi itu di jalan, di airport, bahkan airport itu ada kegiatan. Kita juga hari ini saudara 3 hari 2 malam menyepi dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Ada yang datang ini karena ada naksir seseorang, ada yang datang karena Mama Sobeto, ada yang datang untuk bikin apa di rumah. Haleluya. Ada yang cinlok di sini. Ada yang cinlok, aduh malu-malu ini. Oh itu jenisnya baju pink, aduh malu-malu dia. Ada yang cinlok, jangan dulu bikin batona. Okay? Batona dengan Tuhan, batona dengan Roh Kudus. Kalau mau nih batona dengan Kudus dari masa muda kalian akan nanti berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pekerjaan dan usaha. Haleluya. Nanti orang yang dusu-dusu bangoni. Haleluya. Nanti orang yang dusu itu ke belakang. Adik-adik, saya ingat kita kelas 2 SMA umur 17 tahun itu bertobat. Waktu bertobat itu adik-adik itu pokoknya stop, body porno stop, baroko stop. Karena saya juga coba rokok saudara. Pokoknya stop, game online. Kita game online itu pokoknya dari pulang sekolah sampai sore itu kurang lebih 4-5 jam game online tiap hari. Kita stop. Saudara, waktu SD, waktu SMP prestasi pastor itu bagus. Mulai kelas 3 sampai kelas 2 SMA ancur prestasi. Tetapi waktu 2 SMA, acara-acara seperti ini juga adik-adik. Saya adik pastor terima Tuhan, rasakan Tuhan. Itu Tuhan Yesus perbaiki. Itu adik pastor berprestasi, bukan kasih pintar, bukan kasih apa jago, enggak. Itu value langsung berubah, langsung rajin belajar, langsung pergaulan pastor batasi. Karena pergaulan saudara itu bisa membuat engkau bisa jauh dari Tuhan. Haleluya. Saudara, ada teman saya, teman pastor itu di Jakarta. Ada yang kenal dengan Just No Limit? Ada yang kenal? Yang kenal angkat tangan. YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara. Lebih besar DP follower dari dia Ricis, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier dan sebagainya. Tahu nggak? Dia disuruh mamanya ibadah. Teman saya itu yang melalui Jakarta. Disuruh mamanya ikut ibadah, dia duduk di belakang. Kok pendeta katakan begini pada dia, pendeta panggil, Nana mulai hari ini baca tiap hari minimal 5 pasal. Kalau kalian lihat dalam live dia itu, dia dipakai salib, dia selalu katakan terima kasih karena Tuhan. Dia tidak ragu walaupun dia orang terkenal, kaya raya, dia katakan tentang Yesus. Karena dia tahu dia hari ini semua karena Yesus. Waktu mungkin mamanya ajak untuk suruh retreat, suruh ibadah, dia pikir apa lagi. Tetapi hari itu benih ilahi dilepaskan kepadanya. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hamba Tuhan diurapi melayani di tempat ini. Ada sesuatu yang dilepaskan kepada kalian, sesuatu yang kalian tidak lihat. Tetapi 5 tahun depan, 10 tahun depan, kalian akan dibuat orang-orang terheran. Orang akan lihat kapan Icong sebegitu, mana Icong? Kapan dia sebegitu kan? Dulu dia pemalas, sekarang dia sudah juara. Karena pastor dimulai dengan apa acara seperti ini. Akhirnya apa? Pokoknya waktu itu pastor stop itu yang bisa besar. Sekolah diubahkan, kuliah diubahkan, bisa dapat prestasi saudara. Karena apa? Jangan terangkala dengan orang dunia. Just No Limit tadi, itu dia bukan siapa-siapa saudara. Waktu itu dia belum dikenal, followernya masih ratusan saudara. Tetapi sekarang kurang lebih berapa? 30 juta orang salah follower. Pendapatannya miliaran. Saya tidak tahu apa destinasi saudara, saya tidak tahu apa pekerjaan nanti yang Tuhan kasih. Tetapi ingat, setiap pekerjaan itulah sarana untuk melayani Tuhan, sarana untuk memuliakan Tuhan dengan berbagai cara. Tuhan hari-hari ini mau kasih pengaruh kepada kita. Pengaruh lewat apa? Lewat pekerjaan, pengaruh lewat uang, pengaruh lewat posisi, pengaruh lewat hobi, pengaruh lewat talenta. Agar supaya semakin banyak kita membawa orang kepada Kristus. Tetapi dengar baik, saat adik-adik ikut acara begini, setelah adik-adik keluar dari sini, itu alam roh, ada api-api asing yang serang. Ada panah-panah yang bukan dari Tuhan yang mau serang. Mau mengambil sesuatu yang kalian terima dari tempat sini, dia mau ambil.
Sesuatu yang ditanam, kebenaran ditanam, dia mau ambil. Mungkin dia ambil apa? Mungkin adik-adik pulang ke rumah, kakek, mama, papa, atau adik, kakak, bafeto cari hal. Atau mungkin kalian di sekolah nanti hari Rabu kalian di sekolah, ada sesuatu yang ada orang yang bully kalian. Dia di dalam sini kalian kuat. Tetapi ingat, apa yang kalian diterima sini kalian harus jaga terus. Jangan sampai itu diambil. Jangan sampai itu hilang. Sesuatu itu mau ambil dengan rasa kecewa, rasa sedih, atau kalian misalnya pulang rumah, atau kalian di jalan mengalami sesuatu, jangan. Itu yang paling penting, kalian harus jaga benar. Jangan ambil sesuatu yang paling berharga itu. Amin. Tolong buka pertama dari yang pertama. Ada 3 pesan yang Pastor mau sampaikan pada pagi hari ini. Lihat, dengar baik saudara. Lihat, yang kelihatan sepertinya lebih berhasil, yang tampak di permukaan seolahnya lebih baik, lebih berhasil, lebih sukses, dan dia mengejek di bagian sebelahnya. Karena dia di permukaan dia punya kecil. Kalian di tempat ini, kalian sedang dibangun ini saudara. Kalian sedang dibangun pondasi kalian. Amin. Kalau pondasi kalian kuat, menara bangunan setinggi apapun itu ditentukan dengan pondasi. Ketinggian ditentukan dengan seberapa kuat dan seberapa dalam pondasi. Amin. Ada mungkin kalian lihat teman-teman kalian, atau misalnya kalian tetangga kalian, kenapa sepertinya anak-anak tetangga saya lebih berhasil, mau beli ini gampang, baju mereka gampang, mobilnya lebih bagus, atau kalian lihat misalnya orang-orang ini sepertinya lebih populer di sekolah. Dia, oh Tuhan kasih talenta, main basket jago, main drum. Tetapi kenapa sepertinya saya ini tidak ada talenta, tidak karunia. Yang terpenting bukan talenta karunia, tetapi apa yang kau mau bangun hari-hari ini, adik-adik. Landasanmu selalu harus apa? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, saudara. Waktu teman saya bilang ke Just No Limit, baca 5 pasal tiap hari, minimal 5 pasal. Kenapa? Itu dia lakukan bertahun-tahun. Dia tidak langsung mengalami keberhasilan. Dia tidak langsung dipakai Tuhan lewat medsos seperti sekarang. Tetapi sesuatu sedang dibangun, akar dan pondasinya. Karena Mazmur 1 katakan begini, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka akan berhasil. Sesuatu dibangun. Kalian pulang dari tempat ini pesan pertama pastor, terus jaga pondasi kami dan pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Jangan lewati hari tanpa baca Alkitab tiap hari, supaya apa yang kalian terima dari sini itu tidak dihempaskan. Haleluya. Kan akhirnya orang ini berhasil just no limit. Karena apa dikatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke batang-batang air. Apa yang mereka lakukan dibuat orang berhasil. Mereka selalu berbuah pada musimnya. Jangan lupa baca Alkitab tiap hari, karena itu dasar saudara. Waktu saya mulai pelayanan memang rutin, pelayanan memang lebih serius, itu lebih full time, itu di tahun 2028. Apa yang saya lakukan? Apa yang pastor lakukan? Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa main musik, kita pesuara bisae, kita totofore kalau bicara di muka orang. Tapi hati ini rindu melayani Tuhan. Tahu nggak apa yang kita lakukan pertama waktu itu di gereja? Kerja saya lipa-lipa buletin, lipa-lipa warta jemaat. Jadi warta jemaat masih di dos, kita ambil, kita lipat, kita rapikan. Dan sebagian dari warta jemaat ada pesan-pesan Tuhan di situ. Itu saya pergi ke parkiran misalnya di Mantos, Mega Mall, atau itu saya bagi di mana Otomikro. Pelayanan itu bukan berarti engkau harus jadi panitia, pemain musik, singer. Nah, setiap kita ada talenta beda-beda. Tetapi engkau setia, Tuhan akan terus kasih kepercayaan. Kalau engkau dapat dipercaya dengan baik, kalau kita dapat dipercaya, jangankan saudara desa, kota pun Tuhan kasih untuk kita. Amin. 1 miliar pun Tuhan kasih kalau kita bisa dipercaya. Tetapi sesuatu dibangun apa? Fondasimu firman Tuhan. Karena Kristus itu adalah firman Tuhan, pribadi Kristus sendiri. Haleluya, itu dengar baik. Dimulai dari situ adik-adik. Apa yang pastor lakukan? Ada saya ingat Kak Yesus meninggal untuk Opa. Opa itu dia kalau turun dari oto selalu di kursi roda. Jadi saya yang harus angkat dia. Untuk apa? Untuk bisa, karena gerejanya di atas, saudara, saya yang harus angkat dia sampai ke atas. Itu lipat-lipat buletin, kasih majalah-majalah warta saudara. Tetapi hal-hal yang seringkali saudara, mungkin saudara jadi panitia, mungkin pastor Angki dapat lihat apa yang dibikin di belakang sana, pastor Kifon lihat apa yang dibikin di sana. Tetapi Tuhan lihat
Mungkin ada yang cuma kupas-kupas bawang, mungkin ada yang cuma lipat-lipat kartu, saudara. Tetapi Tuhan melihat. Amin. Kalau kau dapat dipercaya, kota Tuhan kasih untuk kamu. Bangsa ini Tuhan kasih. Sehingga suatu waktu nanti orang tua akan heran, kapan dia suka gini? Mengenai pembirman akan heran, kapan ini soal dia suka gini? Karena sesuatu kau bangun yang orang sering lihat adalah sebuah yang kelihatan. Mungkin kau lihat teman-teman sekolahmu, dia jago MVP juara 1. Tetapi sesuatu itu bukan tentang bagaimana kita mengawali, tapi bagaimana kau mengakhiri, bagaimana kau konsisten. Adik-adik jaga itu. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, Kak Valen. Pesan kedua pastor adalah mengandalkan Tuhan. Yesus dahsyat. Amin. Asal tadi di sebelah tadi Yesus dahsyat. Iya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Pesan kedua pastor, ingat baik, engkau pulang dari tempat ini. Kedua, tadi fondasi. Kedua apa? Mengandalkan Tuhan, saudara. Amin. Mengandalkan Tuhan. Kenapa harus penting mengandalkan Tuhan? Pastor, saudara, waktu pastor banyak terima favor dalam pekerjaan, saudara. Apa yang pastor teman seangkatan yang masuk sama-sama 2010, 14 tahun yang lalu, pastor secara grade, pastor bisa lebih cepat 5-10 tahun dari mereka. Walaupun tahun masuk sama, secara grade pastor lebih cepat 5-10 tahun dari mereka. Kenapa? Waktu di awal kelihatan biasa. Waktu di awal pastor masuk, pastor kerja di PLN. Apa nak pastor bekerja pertama? Pastor ditunjuk jadi sekretaris, dan kerja pastor hari-hari itu apa? Baking kopi untuk manajer dan untuk tamu. Yang kedua, itu berkas-berkas tagihan, itu pastor taruh tulis-tulis kertas supaya pas manajer mau tanda tangan so gampang dapat. Itu halaman nak perlu taruh satu. Itu pastor lakukan. Sampai satu orang katakan begini ke kita, Stan, karena kan penerimaan S1, kapan cuma bikin kopi, kita lebih tahu. Tetapi sekarang sudah pastor, ya kita lakukan saja. Waktu itu teman-teman pastor enak, ada yang so bikin hal teknis, dia so pemeliharaan gardu, dia misalnya so di komputer, kita belum. Bikin kopi, lipat-lipat kertas, bikin berkas tagihan. Itu lakukan kurang lebih 2 tahun saja. Tetapi Tuhan lihat, Tuhan uji kita mau tidak rendah hati, mau tidak belajar dari situ. Karena rendah hati itu proses seumur hidup. Itu terus terang belajar, saudara. Kan selalu ada hal baru. Dan apa, saudara? Waktu 2016 itu pastor pertama jadi manajer. Waktu itu dalam teman sekatan pastor yang pertama. Waktu pastor pertama jadi manajer, ada supervisor pastor namanya Jackie. Dia katakan begini. Dia bilang, bos, kita dulu sebelumnya di Rayon Tondano, kita sebelumnya OLP Tondano. Dia bilang, bos, kita kerja pulang hari-hari itu malam, jam 8, jam 9 malam. Dan kerja berdarah-darah. Kerja itu berdarah-darah, jangankan mau peringkat sedang, mau kelas sementingan. Peringkat 1 itu nak pernah. Papan tengah saja nak pernah. Kenapa kan begitu? Kalau kita kerja keras, kerja berdarah-darah, pulanglah. Itu di OLP Tondano. Kalau kita bilang ke dia begini, kita bilang, Jack, apa yang berbeda dari Rayon Tondano? Dia bilang seperti ini, bos, selalu ajak orang berdoa sama-sama. Bos, itu minta untuk apa? Waktu itu Pak Stanley minta untuk apa? Selalu orang bikin ibadah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kita bilang, Jack, itu yang berbeda dari Rayon yang sebelumnya. Saat orang hadirkan Tuhan, orang hadirkan Tuhan di keluarga, orang hadirkan Tuhan di kantor, orang hadirkan rumah di rumah, hadirkan Tuhan di rumah, hadirkan Tuhan dalam sekolah, dalam kelas kalian. Kalian itu berbeda. Ada invisible hand, ada tangan yang tak terlihat, itu akan tolong kalian. Ada tangan yang tidak terlihat akan memampukan kalian. Ada tangan yang terlihat itu tiba-tiba seperti apa ya? Seperti benang kusut. Tiba-tiba itu selesai, tiba-tiba terurai. Tetap ada masalah, tetap ada kendala, tetap ada halangan. Tetapi kita tidak berdarah-darah seperti orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Yeremia 17:7 katakan begini, tertutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalian pulang dari tempat ini, pertama pastor katakan tentang fondasi, yang kedua pastor katakan pesan kedua tentang apa? Mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kalau mau diandalkan manusia, mau diandalkan manusia diri, Tuhan firman Tuhan kata terkutuklah. Artinya apa? Sia-sia. Karena orang tua, misalnya kalian andalkan orang tua kalian, orang tua kalian ada,
Orang tua kalian misalnya punya jabatan. Orang tua itu tidak selalu dia ada untuk saudara. Semakin kalian tambah sibuk, semakin kalian bertambah dewasa, orang tua semakin tua. Ada waktu mereka pensiun, ada waktu mereka lagi tidak ada waktu untuk apa? Untuk bekerja. Makanya adik-adik, pastor katakan, sejak atau bikin pastiu orang tua, mau dirasa orang tua bikin pastiu, mau akan dirasa nanti kalau sudah jadi orang tua. Kalian akan dirasa jadi orang tua. Teman perempuan itu enak kalau fun, pergi mall, bauni, bermain itu enak. Tetapi kalau kalian sakit, kalian mengalami kecelakaan atau mengalami sesuatu, itu orang tua yang hadir for kalian. Amin. Memang dalam pikiran kalian orang tua ini kolot. Karena apa? Memang orang lahir di zaman yang berbeda. Tapi ingat, waktu kalian belum boleh jalan, orang tua yang ngajak jalan. Makanya jangan anggap kita lebih pintar dari orang tua. Tapi ingat, waktu kalian bersama keluarga akan suatu waktu orang tua akan meninggal. Makanya jika masih ada waktu, berdoa for orang tua, dengar-dengaran for orang tua. Langkali orang tua itu pikir ikan so habis, nasi semua habis, dibilang dek makan, dia mama makan. Padahal mama makan belum kenyang atau belum makan sama sekali, supaya adik makan. Semakin kalian tua, kalian kerja akan dewasa. Orang tua itu sebenarnya bukan umur panjang, umur semakin pendek. Ya. Makanya saudara jangan andalkan siapapun, tetap andalkan Tuhan. Dalam pekerjaan kalian, ada mungkin yang sudah bekerja, dalam sekolah kalian, dalam ekskul kalian, dalam ujian kalian, andalkan Tuhan. Karena apa? Seperti pesan pastor tadi di kantor, saudara. Saat pastor putuskan untuk hadirkan Tuhan di kantor, pastor hadirkan Tuhan di dunia kerja, itu ada pelipat gandaan, itu ada pertolongan Tuhan, itu ada prestasi-prestasi yang Tuhan kasih. Karena apa? Karena manusia terbatas. Haleluya. Ini pesan pastor yang ketiga. Tolong gambar yang ketiga, Kak Alun. Pesan ketiga pastor, yaitu saudara, ini yang paling penting saudara, miliki mentalitas pemenang. Amin. Katakan amin. Amin. Yesus dahsyat. Amin. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Pak Sam mau kalian, Pak Sam. Minum dulu. Seringkali saudara engkau retreat, engkau KKN, engkau ibadah, engkau bersorak, katakan haleluya, puji Tuhan. Tetapi di luar sana engkau alami malasa, engkau hadapi masalah, peper. Ada yang goda, peper. Ada sesuatu yang ajak, oh Tuhan, karena kalau begini nak gaul. Kalau nak baroko nak gaul, nak bagati nak gaul. Justru kalau baroko impoten, justru itu yang nak jantan. Haleluya. Bapak Ibu, hati-hati, karena apa? Miliki mentalitas pemenang. Nanti kalian dalam dunia sekolah, kalian dalam dunia pergaulan, akan ada lingkungan di sekitar yang tanpa sengaja orang pikirnya sebenarnya dia ditunggangi oleh apa? Ditunggangi oleh sejahat. Untuk bikin apa? Mental tolong drop. Dia nak rasa dia ditunggangi sejahat untuk apa? Untuk bully temannya yang lain. Untuk dia bully teman yang lain. Atau mungkin orang-orang di sekitar keluarkan kata-kata yang menyakiti kalian, sehingga kalian kehilangan kepercayaan diri kalian. Sehingga kalian karena apa? Karena ingin mental adik-adik itu jatuh. Tetapi kalian punya apa? Mentalitas pemenang. Karena apa? Kalau kalian keluar dari tempat ini, kalian tidak punya mentalitas itu, mindset itu, benih itu sudah ada di setiap hati kalian. Di roh kalian itu sudah ada. Kalau kalian bisa melihat di alam roh, Tuhan kasihkan kepada kalian itu apa? Persenjataan rohani. Tuhan kasih kalian jubah yang baru. Kalian di hari pertama, kalian dengan Pastor Agi, kalian mengalami apa? Pelepasan. You are free. Kalian mengalami apa? Dari mungkin dosa, mungkin rasa sakit hati, kalian dilepaskan. Hari kedua ada pendeta ajarkan tentang nilai Kristus. Kalian terima pengurapan tadi malam dari Pastor Krifan. Kalian telah diperlengkapi full. Tetapi apa yang kalian telah terima dari tempat ini, apa yang kalian terima kebenaran firman itu, iblis ingin ambil. Tetapi ingat seperti lagu tadi, bukan bangkit nyatakan kemuliaan Tuhan, bukan bangkit nyatakan kebesaran Tuhan. Jangan cuma sampai di lagu. Ada godaan, ada masalah, orang garang atau orang bicara kasar dengan kak biomo, mengenai orang tua kak keluarganya nak beres. Jangan saudara, karena ingat dengar baik, engkau anak Tuhan, engkau biji mata Tuhan. Itu yang kalian pegang.
Kalau ada kalian yang berkepanjangan kerja, perkataan yang melemahkan. Saya katakan tadi contoh Justinus. Nah dikenal cuma ikut ibadah seperti ini. Dan apa dia jadi sekarang? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dia. Bagian kalian percaya saja dan lakukan bagian kalian. Kalian itu buat fondasi kalian. Yang kedua, kalian selalu mengandalkan Tuhan. Ketiga, punya mentalitas. Seringkali orang Kristen kalah di mentalitas, kalah dengan orang dunia. Orang dunia, orang kerja di MLM, orang dilengkapi, orang ikut workshop, orang ikut seminar. Bahkan mereka bisa lebih pantang menyerah dari anak-anak Tuhan. Mereka kalau ditolak dalam dunia usaha, mereka ditolak jualan asuransi, jualan kredit, kartu kredit, mereka bisa lebih apa? Mereka bisa lebih untuk bangkit, mereka bisa lebih tahan banting daripada kita anak Tuhan. Jangan sampai benih yang Tuhan kasih kepada kita itu lebih dahsyat, itu berbeda saudara. Jangan mau diambil. Amin. Oleh perkataan orang, oleh godaan. Kalau kalian jatuh, bangkit lagi. Kalau kalian gagal, coba lagi. Amin. Yesus kasih. Bangkit, jatuh. Kalau jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Karena apa? Setan akan habis akal. Iblis akan habis akal kepada anak-anak Tuhan yang nyanyi menyerah. Dia akan habis akal. Tapi baru 1-2 kali ada masalah, ada kendala, kalian gagal, pepet. Destiny itu bisa terhambat. Panggilan itu bisa tertahan. Kalian akan buat orang tua kalian heran dalam tahun-tahun ke depan. Tetapi kalian lakukan bagian ini sekarang. Amin. Jangan merasa apa kalau kita sedosa, kita bikin apa, kalau jatuh bangkit lagi. Minta kekuatan dari Tuhan. Amin. 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 Siapa nama bro? Siapa? Dendison. Dendi. Mantap nama. Panggilan apa? Harley Davidson. Nah, ada yang tidak mungkin. Amin. Saudara, kalau kalian baca kitab itu dipenuhi dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang di situ ada orang narapidana, ada orang yatim piatu seperti Esther, ada narapidana seperti Yusuf, seperti Daniel. Ada kalau kalian lihat Jokowi sekarang, Wong Deso. Wong Deso itu yang diangkat Tuhan. Yang dipikir orang tidak bisa apa-apa, yang bukannya seperti itu yang diangkat Tuhan. Untuk apa ya? Untuk mempermalukan orang-orang berhikmat secara dunia. Haleluya. Yang terakhir, kalian saudara, ada seorang tokoh di Alkitab yang saya kagumi. Namanya Yusuf. Dia ini anak ke-11, kakaknya Benyamin. Kalau kalian baca dari Kejadian 37 sampai Kejadian 49 tentang Yusuf, dia ini salah satu tokoh di Alkitab. Banyak tokoh hebat-hebat. Salah satu ini Yusuf. Dia memang mengambil porsi yang besar di kitab Kejadian. Kalau saudara lihat bagaimana Yusuf kecil, dia itu dipanggil. Tuhan kasih benih ilahi, DNA Kristus kepada Yusuf waktu dia umur 17 tahun. Kelas 2 SMA seumuran kalian. Benih ilahi lewat mimpi, panggilan ilahi lewat mimpi. Itu dia kasih, Tuhan kasih kepada dia. Dan dia katakan apa? Bulan, matahari, bintang sujud menyembah dia. Berkas-berkas gandumnya lebih tinggi dan berkas gandum kakak adiknya dan orang tuanya menyembah dia. Kenapa dia dibenci oleh kakak-kakaknya? Karena apa? Karena ayahnya Yakub kasih dia jubah yang maha indah, makanya dia dibenci. Biasa kalau kakak adik, kemarin pastor layani ada anak magang. Kalau di setiap minggu itu di kantor, pastor bikin doa, sebagian itu ikut anak-anak magang. Jadi memang sengaja tujuan juga untuk mereka. Ini anak magang bilang begini ke pastor, kita pasti ubah, tapi adik ini selalu bikin marah pak kita. Soalnya itu orang tua lebih sayang pak dia daripada pak kita. Kau cek pada cek beberapa hari kemudian DP mama masuk pak kita, masuk pak pastor di messenger Facebook. Ternyata ada DP mama pastor petambang waktu di bank. Begini adik-adik, kalau kalian lebih banyak disuruh oleh mama papa, karena orang tua tahu, mama papa tahu, kalian itu bisa diandalkan. Amin. Kalian itu cakap dalam masa, dan tapi suatu saat itu akan buat kalian kuat, akan kalian buat lebih terampil. Amin. Supaya kalian bisa jaga adik-adik atau bisa jaga orang tua pas tua. Amin.
Dan apa saudara, Yusuf ini dibenci karena apa? Karena punya jubah yang mahal yang dikasih oleh orang tua. Yusuf ini dibenci karena apa? Kalau dia kakak disuruh di ke ladang untuk menggembalakan kambing domba, Yusuf ini cuma jadi pengawas. Makanya dia bapak suruh Yusuf pergi lihat kakak-kakak di padang. Di padang itu lain kasih makan di ternak, tetapi Yusuf cuma sebagai apa? Cuma sebagai pemantau, sebagai supervisor. Dia cuma dia dibenci. Dan suatu saat dia katakan tentang mimpi dan mereka tambah benci. Kalau adik-adik baca selanjutnya, apa yang Yusuf alami itu bukan cuma sudah jatuh tertimpa tangga, sejatuh tertimpa tangga tak kena lagi dengan ember cetak ke orang sekolah. Dari situ umur masih sangat muda. Dia harus terpisah dari orang tuanya. Dia harus terpisah dari rumahnya. Dan dia akan seisi dalam sumur. Habis seisi dalam sumur, apa? Dijual sebagai budak. Setelah dijual sebagai budak, selanjutnya apa? Dia dipenjara. Dipenjara jadi apa? Jadi juga budak di penjara. Kemudian apa? Difitnah kembali masuk penjara. Tetapi ini adalah orang gambaran dari 3 hal tadi yang adik-adik mesti pegang. Pondasi, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga apa tadi? Mentalitas pemenang, mentalitas juara, mentalitas Yusuf yang harus kalian miliki hari-hari ini. Karena yang menjadi tantangan kalian beda di saat pastor dulu waktu kecil beda. Sekarang kalau bikin PR, tinggal Google, tinggal bilang siapakah penemu listrik, tinggal bilang semua. Nah ada sekarang mau makan tinggal klik datang makanan, mau jalan tinggal klik sudah datang sopir. Beda. Dan hal itu bisa membuat kalian menjadi generasi gampangan. Karena kemudahan itu bisa membuat kalian menjadi generasi yang maja. Apa-apa gampang, tinggal klik, tinggal lihat. Tapi Tuhan mau menimbulkan, Tuhan mau mengangkat, menerbitkan orang-orang yang punya mentalitas juara seperti Yusuf. Amin. Makanya prosesnya Yusuf, ada harga yang dia harus bayar, itu sangat berat. Kalau kalian diproses hari-hari ini mungkin kekurangan, mungkin masalah percintaan, mungkin masalah kakak adik, atau mungkin keluarga kalian mengalami broken home, atau rumah kalian disita, atau orang tua memang dipecat dari pekerjaan. Setiap proses itu selalu ada rancangan Tuhan. Amin. Setiap proses itu selalu ada kemuliaan di baliknya. Amin. Amin. Makanya jadi anak-anak panah. Kejadian 127 ayat 4, Mazmur 127 ayat 4, jadi anak-anak panah. Kalau bicara tentang anak panah adik-adik, bicara tentang anak panah, angin dari kanan membuat sasaran ini meleset. Atau ada tekanan dari atas membuat ini anak panah, dia jatuh sebelum mencapai puncak destiny itu bisa jatuh. Itu anak-anak panah. Tetapi Tuhan proses Yusuf untuk menjadi anak panah yang tepat sampai ke sasaran. Dia tidak meleset dan dia tidak jatuh sebelum mencapai sasaran, menjadi penguasa di Mesir. Makanya waktu itu dia katakan kepada kakak-kakaknya, saya Yusuf. Waktu dia katakan kepada kakak-kakaknya, saya Yusuf, kakak-kakaknya ketakutan. Inilah yang orang yang telah kita jual. Inilah orang yang telah kita buat yang tidak baik. Tetapi apa Yusuf katakan? Kalian memang mereka-rekan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekan untuk kebaikan. Haleluya. Kalau kalian melihat ada masalah orang tua di rumah, di sekolah, pertumbuhan kalian, pergaulan kalian, itu Tuhan sudah mereka-rekan untuk apa? Kebaikan. Kalau kalian jatuh, bangkit lagi. Kalau bikin dosa, bangkit lagi. Justru yang lebih parah kalau kalian stop berdoa, kalian tinggalkan Kristus, itu jauh lebih parah. Kalau bikin kesalahan atau dalam pergaulan kalian datang pada Dia, Tuhan akan ajar kembali ini yang benar. Makanya fondasi kalian harus kalian bentuk lewat proses, lewat ujian, lewat kekurangan. Itu cara Tuhan untuk memproses kalian. Yusuf ada harga yang dia bayar. Makanya jadi anak-anak panah. Tolong Kejadian 49 ayat 22. Kejadian 49 ayat 22. Kita akan baca tentang Yusuf. Kalau saudara baca, sebelum Yakub meninggal, sebelum ayahnya meninggal, dia melepaskan berkat untuk ke-12 anaknya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda yang Yakub lepaskan untuk Yusuf. Kalian adik-adik baca ini sama-sama, kita baca ya. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ada tembok yang menghalangi. Ada tembok yang menghalangi jalan Yusuf.
Ada tembok yang menghalangi untuk Yusuf berhasil. Ada tembok, ada proses yang menghalangi untuk Yusuf mencapai sasaran sebagai anak panah. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi dahan-dahannya itu dia mengatasi tembok. Saat tembok datang, dia tumbuh lebih tinggi dari tembok. Dia naik lebih tinggi dari penghalang itu. Dia naik lebih tinggi dari gunung itu. Engkau dalam hadirat Tuhan, kau baca firman, kau berdoa, kau naik lebih tinggi dari penghalang itu. Amin. Ayat 23. Walaupun pemanah-pemanah telah memusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, engkau akan lihat apa yang dialami. Kau baca itu tentang Yusuf. Mulai dari sini baca. Bagaimana dia difitnah oleh Potifar, bagaimana dia dijual oleh keluarganya, kakak-kakaknya yang dia sayangi. Bagaimana saudara dia dilupakan oleh pembuat anggur dan pembuat roti raja. Padahal dia setolong di pembuat roti dan pembuat anggur raja. Dilupakan, ditinggalkan, dijual. Kalau kalian dirasa ditinggalkan, kalau kalian merasa dilupakan saudara, itu akan membuat kalian kuat kelak. Ada sesuatu tangkap pesan di balik itu, adik-adik. Dan katakan, walaupun pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Ayat 24. Dengar baik, baca. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Saudara, kalau bicara tentang anak panah, itu anak panah sebelum dilepaskan dari busur itu harus ditarik mundur. Dia seolah-olah itu apa? Seolah-olah mundur. Seolah-olah itu tidak maju, seolah tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Kalian mungkin pikir saya usaha tidak ada kemajuan. Saudara semua pengerja-pengerja Tuhan, mungkin kalian pikir saya usaha tidak ada kemajuan. Setiap bikin ini gagal. Atau saya sepertinya dalam pelayanan begini yo. Atau saya selalu jatuh dalam dosa berputar di gunung yang sama. Atau mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau ajar kepada kalian. Sepertinya Anda seperti anak panah yang ditarik mundur. Tetapi dalam waktunya, dalam kairos Tuhan, dalam momentum Tuhan, engkau akan dilepaskan. Semakin ditarik mundur semakin dalam, ditarik mundur semakin belakang, itu panah akan melesat semakin cepat, adik-adik. Supaya apa? Sebelum sampai sasaran, itu panah tidak akan jatuh. Dia akan tertancap kuat di sasaran. Yusuf adalah orang yang pertama pondasinya dibentuk Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dan apa? Dia punya mentalitas juara. Sekalipun dia jadi budak, Yusuf tetaplah seorang pemenang. Sekalipun dia jadi budak, dia tetaplah seorang pemenang. Sekalipun dia dipisahkan dari orang tua meninggalkan saudara, dia terpisah dari rumahnya, dia tetap mentalitasnya tetap sebagai mentalitas pemenang. Dan tahu enggak apa yang akhirnya? Apa yang terjadi endingnya? Ayat 25. Ini yang Yusuf terima, adik-adik. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau. Apa yang diterima? Berkat dari langit di atas. Katakan amin. Amin. Apa yang diterima? Dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Amin. Apa yang diterima? Dengan berkat buah dan buah kandungan. Berkat samudra raya, berkat dari langit, dia terima yang terbaik. Dan selanjutnya ayat 26. Apa yang Yusuf terima? Berkat ayahmu, boleh berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu, katakan sama-sama, semuanya itu akan turun ke atas kepala Stanley. Katakan nama masing-masing. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Stanley. Katakan nama satu kali semua. Pegang kepala masing-masing. Pegang kepala masing-masing. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Stanley. Akan turun ke atas kepala kalian. Apa? Ke atas bahu kepala orang yang teristimewa. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Siapa mau yang jadi teristimewa di hati Tuhan? Mari bangkit berdiri, adik-adik. Siapa yang mau teristimewa di hati Tuhan? Siapa yang mau teristimewa di hati orang tuanya? Amin, amin. Mari saya undang pemain musik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang kami hadapi di dunia hari-hari ini,
apa yang kami hadapi dalam dunia pelayanan hari-hari ini, apa yang kami hadapi dalam dunia usaha, pekerjaan, kehidupan hari-hari ini. Ajari kami ya Tuhan untuk memiliki fondasi yang benar berdasarkan firman Tuhan. Karena janji-Mu berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka akan berhasil hidupnya. Bahkan berikan kami ya Tuhan Yesus kesadaran untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bukan kepintaran kami, bukan pengalaman kami, bukan kekuatan kami, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka kami percaya kami pasti berhasil. Dan ketiga ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan mentalitas juara. Jika kami jatuh, kami bangkit kembali. Jika kami gagal, kami akan terus coba kembali. Tetapi apapun, kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan berhenti sampai Tuhan nyatakan kemuliaan, sampai kami memperoleh keberhasilan. Kami percaya kami generasi Kristus, kami generation of Christ, kami generasi pemenang, kami generasi juara, kami generasi yang tidak akan mundur dari Tuhan. Kami generasi yang akan memenangkan jiwa-jiwa di mana kami bersekolah. Kami menjadi generasi yang menjadi berkat di orang sekitar kami. Kami menjadi generasi yang memberkati orang banyak. Angkat tangan adik-adik, angkat tangan. Inna ya rata karya rama syukur ya radabo, hukur ya rama karya radabo.
besar dengan kekuatan Tuhan. Mereka akan dimurnikan dan disucikan. Mereka akan tampil menjadi generasi yang tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Hembusan itu akan memberikan kemenangan di padang gurun. Generasi yang akan membuat setan mundur. Kekuatan yang mereka dapatkan akan membuat kuasa kegelapan mundur dari hadapan mereka. Tidak akan ada yang tahan berdiri di hadapan mereka. Mereka akan diberikan dan diperlengkapi setiap hari secara terus-menerus. Sama berdoa, marifat Kau berikan dan lepaskan atas mereka. Karunia-karunia roh mulai diaktifkan. Mereka boleh mendengar, mereka boleh melihat, mereka boleh berjalan, mereka boleh berbicara. Otoritas ini turun atas tangan. Otoritas untuk berdiri, untuk mengangkat tangan, untuk mengubah atmosfer, untuk membersihkan atmosfer. Ini ada atas mereka. Terus diperlengkapi dan mengalami peningkatan di dalam nama Yesus. Mari adik-adik sekali lagi bangkit berdiri. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Dahsyat. Hatiku rindu angkat mereka melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat kuasa-Mu. Indonesia.
terus ditarik. Lawatan ini sementara bergerak. Pintu gerbang timur akan terbuka. Bangsa Buddha akan masuk menghantam lawatan atas Indonesia. Bahwa kami terus mempersiapkan kegerakan ini Tuhan. Lewat anak-anak ini untuk 5-10 tahun ke depan menuju Indonesia emas, menuju Indonesia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kasih sorak-sorak. Terima kasih Roh Kudus yang sudah mengerjakan semuanya. Anak-anak ini sudah diperlengkapi. Kembali hamba berdoa Tuhan. Anak-anak ini akan menjadi anak panah yang dilepaskan, yang melesat sampai sasaran yang tepat. Bagaimana Tuhan menjaga hamba, jaga anak-anak ini. Bagaimana Roh Kudus terus menjaga hamba, jaga anak-anak ini di dalam nama Yesus. Perlindungan darah Yesus tutup bungkus anak-anak ini. Panitia dengar, kalian harus bekerja keras untuk memfollow up anak-anak ini. Kalau kalian dapat dipercaya dari generasi, dari anak-anak yang sudah datang, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Semoga jadi orang yang dapat dipercaya. Kalau engkau jatuh, bangkit lagi. Berapa kali engkau jatuh, sebanyak itu engkau harus bangkit. Berapa kali engkau gagal, sebanyak itu akan lebih dari itu. Kau akan terus mencoba dan mencoba. Kau generasi yang tidak dapat dihentikan. Hembusan itu adalah kemenangan untuk membawa engkau tampil bersinar. Yayasan Menorah Kemuliaan Bangsa terus diberkati, menjadi wadah dan sarana untuk menjadi barometer kegerakan kota dan bangsa. Di dalam nama Yesus, kami sepakat dari tempat ini melepas berkat untuk Pak Stanley Mangerong Konda sebagai Ketua Yayasan Menorah Kemuliaan Bangsa yang hari ini bersama istri dan anak-anak boleh membawa berkat, boleh membawa benih ilahi atas generasi ini. Berkat spiritual blessing, berkat unusual blessing menjadi bekas mereka. Mereka terus dibawa dengan tanda-tanda heran, terus diperlengkapi dengan kuasa hikmat kebijaksanaan. Bahkan terus pakai mereka Tuhan, ditambah-tambahkan semuanya. Bahkan kapasitas terus diperbesar untuk penjangkauan yang lebih besar di dalam nama Yesus. Usia diperpanjang, berikan kekuatan kesehatan. Tuhan memberikan kepercayaan sampai semuanya tuntas dan tergenapi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak bisa membalas, tetapi kami percaya Engkau sumber segala-galanya yang akan membalas semuanya. Diberkatilah Pastor Stanley Mangerong Konda bersama istri, anak-anak, keluarga besar, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, tugas, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yayasan Menorah Kemuliaan Bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud. Bahkan menutup rangkaian acara retreat Generation of Christ Pondok Daun wilayah Asia kali ini.
banyak orang datang kepadanya. Dari tanggal 9 sampai tanggal 11, dari hari pertama sampai hari ini, kami merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat hadiran-Mu. Terima kasih buat kuasa firman-Mu. Firman yang sudah keluar dari mulut Allah, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya, dia akan melaksanakannya seperti apa yang disuruhkan kepadanya, dan akan berhasil. Benih itu sudah jatuh di tanah hati yang baik. Dia akan berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan lepaskan setiap keletihan kami. Semua pendoa, semua ibu-ibu, semua tim panitia yang sudah berkorban, yang sudah berjerilah, jeripayamu, persekutuanmu bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kasih tepuk tangan. Semua bentuk taburan, baik tenaga, baik dalam bentuk materi, semuanya Tuhan yang akan membalasnya. Dan siang hari ini juga kalian sudah menerimanya. Mari kasih tepuk tangan yang Tuhan sampaikan kabar baik ini dimanapun anak-anak ini pergi dan berada. Mereka akan membawa damai dan sejahtera atas keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan. Tuhan mau menutup rangkaian acara retreat dan menutup acara penutupan siang hari ini. Generation of Christ penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa kami selamat sampai ke tempat ini. Berdoa Tuhan, lewat pasukan malaikat Engkau perintahkan di dalam nama Yesus menjaga, mengawal kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Semua kendaraan dalam kondisi prima, diurapi, dikuduskan. Roh kecelakaan maut kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tidak akan memperoleh hukuman. Kami orang-orang yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh darah Yesus yang mahal. Untuk itu pulanglah, bawa berkat yang besar dari Bapa Saudara, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai menuntun kita sampai kekal. Maranatha, Tuhan bawa kita ke surga, memerintah bersama Dia, memuji menyembah, mengalami kebahagiaan sukacita saudari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang sudah sama-sama cek
Satu dicoba cek. Cek. Bodoh. Cek lah. Ya, puji Tuhan. Shalom. Masih bersuka cita? Sekali lagi slogan dulu. GOC. GOC. Sampai berdiri GOC. GOC. Persilakan duduk kembali. Yesus Kristus. Oh, mau foto bersama lu dengan Pak Ketua Yayasan. Dipersilakan Pak Ketua Yayasan dan Sokifan bersama Gembala. Oh sudah dengan apa? Seluruh peserta katanya. Oh iya. Background ini apa? Enggak. Ini di background begini. Atau buka ke sana. Begini kan? Oke, come on. Oh, ambil kamera. Oh iya. Stand by. Ayo seluruh peserta, bangkit berdiri. Terus mau ambil foto bersama. Nanti fotografer atau foto di video. Di belakang. Belakang melingkar. Ayo. Enggak, yang lain duduk dari apa? Duduk. Laki-laki duduk. Laki-laki duduk. Laki duduk. Ayo. Tinggi di belakang, tinggi. Ada yang tinggi. Ayo. Cepat. Ayo. Duduk. Ini dulu. Ayo di depan. Anu. Bagian Yang duduk. tinggi yang berdiri. Ayo. Yang kecil dulu, Jo. Cepat. Ayo. Yang begini, yang apa enggak? Ya. Boleh. Ini nggak dipasang tuh. Yang di sini dan di atas sini. Ada pasang. Oh, ada pasang. Pasang itu. Ini Ji. Ya. Jawa. Ini ada. Oh guys, boleh permisi dulu Om. Saya ada servis. Hitung mulai. Hitung dong suaranya. Hei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, gaya bebas. Ya. Gaya bebas.
Ya, bebas. 1, 2. Ya. Ya. Video. Oh, ini slogan. I'm free, hallelujah. GOC, I'm free, hallelujah. Apa Jo? Nanti masuk keyboardnya. Oh, oke. GOC 2004, I'm free. Gitu kan? 1, 2, 3. GOC 2000. Gitu kan? Gitu. 1, 2, 3. GOC 2024. Satu kali lagi. Mari ke sana. Menghadap semua Pak. Oke. GOC 2024. Iya. Sampai. Udah. Masih kaki keluar. GOC 2024. Ayo panitia. Mohon panitia. Seluruh panitia. Ibu Pendeta Yuni. Come on. Ya seluruh panitia.